Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di share agar channel ini berkembang. Ya, di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang perang dingin. Ya, di pertemuan kali ini kita akan membahas peran aktif bangsa Indonesia pada masa perang dingin dan dampaknya terhadap politik dan ekonomi global. Ya, yang pertama adalah Indonesia memprakarsai tentang KAA. Apa itu KAA? Yakni Konferensi Asia Afrika. Ya, ini dilaksanakan pada tahun 1955 ya di Bandung. Nah, ide pembentukan KAI lahir ketika Ali Sastroamidjojo menjabat sebagai Perdana Menteri Republik Indonesia. Penyelenggaraan konferensi ini memberikan semangat dan mendorong perjuangan kemerdekaan bagi bangsa-bangsa Asia dan Afrika. Nah, di sini bangsa-bangsa Asia dan Afrika ini sepakat untuk menolak adanya penjajahan, adanya kolonialisme dan imperialisme. Lanjut. Nah, kemudian ada yang dinamakan GNB, yakni Gerakan Non-Blok. Ketika terjadi adanya persaingan antara blok barat dan blok timur, Indonesia memilih untuk tidak memihak blok barat maupun blok timur. Nah, itu yang dinamakan dengan GNB, Gerakan Non-Blok. Ya, itu GNB. Nah, KAA ini tokoh-tokoh pelopor Konferensi Asia Afrika. Ini ada yang pertama Ali Sastroamidjojo dari Indonesia, kemudian ada Jawaharlal Nehru dari India, kemudian ada UNO dari Burma, kemudian ada Muhammad Ali Bogra dari Pakistan, kemudian ada Sir John Kotelawala dari Sri Lanka. Nah, ini tokoh-tokoh pelopor dari Konferensi Asia Afrika, ya. Nah, yang saya sebutkan tadi ada GNB, ini Gerakan Non-Blok, ya, yang saya sebutkan tadi tidak memihak blok barat maupun blok timur. Pendiri Gerakan Non-Blok dari yang paling kiri ada Jawaharlal Nehru dari India, kemudian ada Kewane Nkrumah dari Ghana, kemudian ada Gamal Abdul Nasser dari Mesir, kemudian ada Bapak Insinyur Soekarno dari Indonesia, kemudian ada Joseph Broz Tito dari Yugoslavia. Indonesia menjadi salah satu pelopor berdirinya Gerakan Non-Blok. Indonesia memegang kepemimpinan Gerakan Non-Blok pada tahun 1992 sampai dengan 1995 dan pernah menjadi tuan rumah KTT Gerakan Non-Blok pada tanggal 1 sampai 7 September 1992 di Jakarta dan di Bogor. Kemudian lewat Jakarta Mission, Indonesia berhasil memfokuskan kerjasama pada pembangunan ekonomi dengan menghidupkan kembali dialog selatan. Indonesia juga memiliki andil dalam menyelesaikan berbagai konflik regional, antara lain Kamboja, gerakan separatis Moro di Filipina, dan sengketa di Laut Tiongkok Selatan. Ya, ini peran aktif bangsa Indonesia. Ya. Nah, kemudian OKI ini juga organisasi konferensi Islam ini ya, organisasi Islam ini. Indonesia memfasilitasi upaya penyelesaian di dalam OKI ini. Indonesia memfasilitasi upaya penyelesaian konflik antara pemerintah Filipina dengan Moro dengan mengacu kepada Perjanjian Damai 1996, memberantas ekstremisme, kekerasan, dan terorisme. Indonesia ini menjadi penengah antara Filipina dan Moro. Nah, Moro National Liberation Front, MNLF, ya, seperti itu. Itu peran Indonesia, luar biasa untuk juru damai. Nah, kemudian Indonesia juga memberi dukungan bagi berdirinya negara Palestina yang merdeka berdaulat dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya. Berkenaan dengan isu Islamofobia, pemerintah Indonesia menekankan mengenai perlunya mengajak pihak Barat
dalam proses penciptaan dialog lintas agama dan kebudayaan yang konstruktif atau yang membangun. Jadi dalam organisasi konvensi Islam ini Indonesia memiliki peran menjadi juru damai tadi, ya. Kemudian antara Filipina dengan Moro tadi, ya. Kemudian ada Indonesia juga memberikan dukungan tentang berdirinya negara Palestina, seperti itu. Lanjut, ya, peran aktif bangsa Indonesia. Kemudian di ASEAN, ya, peran Indonesia itu di ASEAN peran Indonesia itu sebagai salah satu negara pemrakarsa atau yang membangun ASEAN, ya. Kita lihat ini penandatangan Piagam Deklarasi Bangkok oleh wakil negara pelopor ASEAN. Dari kiri ke kanan ada Narcisco Ramos dari Filipina, nah ini ada Malik dari Indonesia, Tanat Khoman dari Thailand, kemudian Tun Abdul Razak dari Malaysia, dan S. Rajaratnam dari Singapura. Adapun konferensi tingkat tinggi ASEAN yang pertama diselenggarakan di Bali, Indonesia pada tanggal 23 sampai 24 Februari 1976. Sekretaris Jenderal pertama ASEAN dijabat oleh HR Darsono. Nah ini kerjasama antara wilayah negara ASEAN, ya. Kita juga peran Indonesia sebagai pelopor pembentukan ASEAN, luar biasa. Oke, lanjut. Nah, kemudian ada yang dinamakan Jakarta Informal Meeting atau JIM. Nah, waktu itu Menteri Luar Negeri Indonesia Ali Alatas mengusulkan pertemuan informal untuk menyelesaikan masalah Kamboja. Nah, usulan ini diterima sehingga diadakan JIM, Jakarta Informal Meeting, yang pertama di Bogor, Jawa Barat pada tanggal 25 sampai 28 Juli 1988. Pertemuan JIM kedua dilaksanakan bulan Februari 1989 di Jakarta. Nah, pemerintah Indonesia melalui Jakarta Informal Meeting ini mempunyai peran penting, sangat penting dalam menyelesaikan masalah Kamboja. Pertemuan informal untuk menyelesaikan masalah Kamboja yang diprakarsai ASEAN, khususnya pemerintah Indonesia, berhasil mengendalikan dampak perang saudara di Kamboja. Jadi di Kamboja itu ada konflik internal di Kamboja. Nah, melalui Jakarta Informal Meeting, ya, yang diprakarsai juga dari Indonesia, akhirnya Indonesia berhasil mengendalikan dampak perang saudara yang ada di Kamboja. Seperti itu, ya. Oke, habis, ya. Nah, di situ secara umum kita lihat peran aktif bangsa Indonesia itu dari membuat konvensi Asia Afrika, kemudian membuat gerakan non-blok, kemudian di dalam OKI juga kita menjadi juru damai, ya. Kemudian di sini ada Jakarta Informal Meeting, kita menjadi juru damai juga. Jadi peran Indonesia ini di dalam politik, ekonomi global di masa perang dingin itu juga sangat besar sekali. Ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Jika ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah mensubscribe, terima kasih sudah like. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih.